Salam sade, salam weekday. Ketemu lagi di hari Senin. Nggak terasa waktu cepat ya, udah Senin lagi ya. Dengan altcoin yang kena tertekan lagi karena BTC dominance agak menguat ya. Agak menguat balik ya, altcoin agak sedikit tertekan. Tapi overall ya untuk di weekend kemarin performa udah lumayan bagus sih. Tadi nutup weekly-nya oke gitu. Sebenarnya harapan saya bisa di atas 67. Kalau dia weekly tadi nutup 67.500, wah itu mantep kali gitu. Nutupnya di 66,2 ya. Ya 66,2 ya bagus. Oke, good saja gitu. Tapi secara daily kurang good. Not too good ya. Kalau daily-nya ya. Weekly-nya masih ya bolehlah dia coba bertahan. Pengennya tadi saya lihat, saya harap bisa dia nutup di 67.500 weekly. Itu lebih bagus gitu, very good. Tapi ternyata nggak bisa ya, udah mungkin agak diperpanjang ya. Ini sideway-nya mungkin ya, kita lihat dulu. Ini market cap, saya buat video posisi sekarang market cap agak drop di 1,1% ya, di 2 triliun,41. Volume agak naik balik ya, kalau begitu bagus. Kalau minggu kemarin Senin buka market juga drop gitu, nggak gerak gitu ya, dia volume nggak naik kan. Nah ini udah balik seperti gini bagus. Baru Senin pagi market Asia dia buka sudah volume ada naik 10% ya, 10,8% ya bagus di 53,9 billion. Cuma ini BTC dominance-nya yang aduh, kemarin udah mulai drop 54,3, ini udah ke 54,5 lagi ya. Nah makanya sebagian altcoin agak koreksi kecil lagi gitu ya. Fear and Greed di posisi netral di 60%. Posisi saya buat video sekarang BTC di 66.684 dolar, ETH 3.088 dolar ya. Kemarin udah 3.100 sekian. Nah agak drop dikit lah, drop 1,1% gitu ya. Ya oke lah, masih wajar karena dia nutup weekend kan, dan nutup weekly-nya biasanya gitu. Ini bagus, normal sih dengan volume juga cepet udah mulai naik balik kan, dibanding minggu-minggu kemarin kan habis tutup weekly justru Senin paginya volume nggak naik gitu kan. Minggu kemarin kan jelek sekali. Ini langsung buka market Asia ada 10% udah bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita lihat nanti minggu-minggu ini nanti gimana. Mudah-mudahan dia masih tetap bisa ditahan ya, tidak drop di bawah 65, itu masih bagus ya. Oke lah, weekly 66,2 dia tutup good gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjaga gitu. Chainlink yang stable ya, Chainlink yang oke gitu. Near protokol juga termasuk oke performanya ya, nggak terlalu gimana, bertahan dia bagus untuk Chainlink Near minggu ini ya dengan performanya. Kalau kita lihat untuk ekonomi event malam ini, hari ini banyak lumayan holiday juga ya. Kanada holiday, dia Victory Day. India pemilu dia ya, election day ya, dia libur dia. Switzerland juga libur, Pentecost. Nah ini kelihatan kalau di eventnya kayaknya bank-bank sentral ini orang-orang FOMC kayaknya ada pertemuan gitu. Kalau lihat eventnya pada
Senin ini pada banyak orang FOMC yang speak kan, 845 si Bostic, ya kan, terus si Barr, dia punya chairman Fed ya, bahas supervisi kan, terus Fed Governor Jefferson, orang-orang Fed, orang-orang FOMC nih, ya hari ini pada ini mungkin market rada agak sawe lihat pertemuan mereka, mungkin market agak sideways gitu, lihat apa yang mau disampaikan, ya kan. Terus pada ini habis Jefferson, terus semester lagi jam 2, terus jam 7 waktu Eastern Amrik itu Bostic lagi. Nah akhirnya besok di sana malam lah ya, kita di sini besok pagi. Nah si Janet Yellen nih, ya, nggak pagi sih, siang sih kita ya. Jam di sini dia eventnya hari Selasa, Treasury Secretary Yellen speak. Nah ini yang ditunggu, besok jam 3 siang berarti, kalau dia di sana jam 4 pagi Eastern. Ya, berarti ya jam 3 siang lah besok ya, si Janet Yellen apa yang mau dia sampaikan. Habis itu juga ada si Christine Lagarde. Ini nih orang-orang banking, orang-orang FOMC pada ini kayaknya. Ini Selasa juga gitu, masih mereka juga FOMC speak ya, pada pertemuan mereka gini ya, apa yang mau disampaikan intinya. Makanya market kelihatan sih masih posisi sideways karena dia dolar ketekan itu dibanting gitu kan. Maka dolar drop, ini masih drop dia di 104 ya. Ternyata waktu Jumat nutup Sabtu pagi itu emas naik tinggi, perak juga naik tinggi. Ternyata selain Cina dump bond ya, dia Cina jual bond, dia dump lagi bond US dollar, terus dia serok emas ya, serok emas. Nah World Bank ternyata juga serok ya, World Bank kabarnya juga ada serok, dia ada serok emas juga sama perak kayaknya ya. Total mereka ada serok 24 miliar US dollar belanja emas sama perak kabarnya. Makanya naik tinggi gitu. Ini kalau udah World Bank, Central Bank serok emas juga, nah ini kan tanda-tanda berarti. Bener nggak? Ya, makanya agak wanti-wanti ke depannya ini ya. Nah untuk hari ini kalau lihat marketnya gini, mungkin ya agak rada sideways sih, mungkin nunggu apa yang disampaikan besok lah kayaknya si Janet Yellen gitu, apa yang mau dia sampaikan ini kayaknya. Ini Senin lagi, kadang market agak nggak jelas gitu. Ini saya nggak trade dulu lah, lihat kondisi gini. Kripto nggak trade juga. Untuk logam mulia juga nggak trade lah hari ini. Lihat dulu dia kemana arahnya. Ya, dengan sideways begini. Dan juga mereka pada speak nanti nunggu ada berita apa. Ya kan? Lagian Senin kadang nggak jelas juga market. Volatile, disorong atas, sorong bawah, mending tunggu momen gitu. Posisi begini tunggu momen aja sebaiknya. Tapi saya rasa juga mereka akan tunggu besok si Janet Yellen karena penting apa yang mau disampaikan sama si Mak satu itu.
ya kan. Kalau si Jerome Powell nggak ngomong nggak gimana, dia lagi kena corona dia. Makanya speaknya nggak ada berita apa ya yang ini. Jadi ya simple aja lah, kita lihat dulu lah pergerakan marketnya ya, karena ini baru nutup gini. Ya sabarlah, ada yang kok masih bagus koin ini, nggak koin itu masih ya kondisi begini BTH pasti altcoin tertekan. Belum lagi kalau yang Anda hold yang unlock gede ya tergerus ya, no choice. Kalau koinnya masih bagus ya hold aja gitu, nggak mungkin Anda CL gitu ya. Kondisi walaupun gimana, yang penting market yang penting kita harap dia masih jalan bullishnya gitu ya. Selama bullishnya masih jalan, ada harapan gitu ya, kecuali satu rakpol atau apa. Satu lagi ada yang bahas VRA devnya lari atau apa, belum ada konfirmasi, berita juga nggak ada. Ini bisa aja FAD. Jadi yang hold VRA Veracity ya sabar aja juga, karena mungkin ada yang rugi, CL, kesel, sebar-sebar berita devnya lari atau apa, karena di berita nggak ada kita denger ini gitu ya, nggak ada dari yang media besar juga nggak ada gitu. Jadi makanya saya juga heran, kemarin ada yang bilang devnya lari, saya bilang oh ya, tapi saya cari-cari info yang nggak ada ini. Bisa aja ini orang-orang kesel yang entah dia swing trader ya, future atau banyak rugi CL ya, ujungnya ngefat lah karena udah kesel loss gitu kan, mungkin begitu ya. Jadi ya intinya kalau di kripto ini, pertama siapkan mental, kedua ya kalau udah beli koin dia drop terus, selama koin itu proyek masih jalan ya, dia nggak rakpul dan posisi masih bullish time ya, hold aja, jangan takut. Nggak mungkin, kalau saya nggak akan CL gitu ya, nggak akan CL. Karena kenapa? Kalau Anda udah CL, cut loss itu udah jelas Anda rugi. Yang namanya kripto ini bisa dia drop 50%, 60% ya kan, 70%, bahkan udah loss 90%, tapi ya bisa juga tiba-tiba dipump balik ya. Itu dunia kripto. Jadi di situ high risk high return juga begitu, high risk high gain. Jadi ya bagi yang saya lihat ada yang beberapa namanya tiap hari nanya-nanya, saya lihat Anda udah kena mental, atau kalau Anda nggak kuat di ini sebaiknya jangan di kripto gitu. Karena kripto ini kalau Anda dengan bawa emosi, dengan tiap hari ini Anda kena mental gitu. Kena mental, sayang juga kan, udah duitnya loss, kena mental lagi gitu ya. Jadi bagi siapapun Anda newbie mau di dunia kripto, jangan harap instan. Ya ada saatnya pas Anda masuk timingnya pas lagi naik-naik, mungkin agak ada sedikit timing Anda cuan instan, tapi begitu kalau Anda FOMO kena trap di on top gitu, ya Anda akan kena mental. Newbie kalau yang belum pernah lewat masa bearish, belum pernah rasa dinginnya bearish time, winter time kan, nah, udah teriak-teriak ya. Tapi kalau yang udah pernah lewat, udah pernah ini, ya pasti udah sabar gitu. Ya, jadi begitu aja sih masukan saya. Saya lihat karena ada beberapa tiap hari komennya nanya koin ini ke, saya lihat udah agak kena mental juga mungkin ya. Ya, jadi saran saya tutup aplikasi, jangan diliatin ya. Dunia kripto Anda harus siap. Apalagi kalau sempat Anda main yang meme coin lagi ya, itu lebih ini lebih cepat dapat juga cepat hilang gitu. Jadi resikonya tinggi juga gitu. Cuma kalau kadang lagi naiknya di pomnya juga nggak tanggung-tanggung, naiknya juga berapa ratus persen sekali naik, bahkan ribuan persen ya. Tapi begitu dia banting juga ya harus siap-siap mental dibanting. Makanya
itulah yang namanya dunia kripto itu dibilang volatile, ya begitu. Ya. Oke, jadi begitu aja singkat. Semoga yang saya sampaikan bisa buat Anda lebih tenang lah. Tutup aplikasi, ya. Jangan ditonton kalau lagi minus, Anda liatin bentar-bentar cek, justru makin kena mental Anda gitu, ya. Kalau udah sangkut, nggak ada dana DCA, udah kerja nyata dulu deh, ya. Itu lebih penting, cari kegiatan, ada uang masuk, yang itu biarkan dulu gitu. Oke? Jadi begitu aja video di hari Senin ini. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.